segala jenis penyakit, segala jenis kepercayaan gitu ya? Ya. Minum dulu mungkin Romo boleh minum dulu. Digodain sama teman-teman itu, teman-teman tuh bilang Bali apa Bali Werti gitu. Daerah mana itu? Jauh Romo. Nanti kita lihat Di Perak. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Sobat Mamle, saya ketemu lagi. Kali ini dengan saya Nimas Dan saya Ivon. masih di Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman. dan jaga imun. Seperti biasa, mari kita awali Jaim kali ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Setiap tamu di Jaim mesti spesial dong. Ya, kali ini kita bersama dengan Romo Ketut Trisnoyanto SPD. Tepuk tangan. Bintang tamunya import. Import? Iya. Emang dari mana? Perkenalin dulu dong Romo. Iya, silakan Import Kak. dari mana Romo? Tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah. Saya dari Bali. Oh, dari Nah. Bali. Bali asli atau Bali Werti? Asli. Oh, asli Oh, Bali. asli. Itu di Surabaya itu ada Romo, namanya tuh Bali Werti. Bali Werti itu nama jalan. nama daerah. Oh. Jadi kalau kita itu pengen liburan tapi digodain sama teman-teman itu, teman-teman itu bilang Bali apa Bali Werti? Daerah mana? Jauh Romo. Nanti kita lihat Di Perak sana ya? tarif Grabnya kira-kira Pokoknya di Surabaya 30.000. Romo. Romo, kesibukannya apa sehari-hari? Saya kan tugasnya di RKZ. Oh, RKZ. Ah, Di rumah RKZ. sakit berarti ya. Rumah sakit. Buat sobat Bambleh yang di luar Surabaya mungkin asing ya dengan RKZ. RKZ itu salah satu rumah sakit Katolik terbesar di Surabaya. Dan Romo Ketut bertugas di RKZ sebagai Kapelan rumah sakit. di kapelnya. Ya, Gitu. menyebutnya seperti itu ya. Jadi Romo yang ditugaskan di RKZ karena di situ hanya ada kapel, jadi disebut Romo Kapelan. Kapelan rumah sakit itu ya. Jadi beda dengan paroki. Bukan kapel, maksudnya kapel. Hah? Kapel Waduh. kayak kaos kapel. Oh, cari-cari nggak dapet itu. Ya mari kita lanjut. Gak usah bahas itu. Dimas sensitif banget. Iya, saya baperan kalau sudah ngomong itu. Berarti kapel rumah sakit ya, Rom? Ya, RKZ. Berarti 24 jam bukan? Iya, karena memang tugas utama di sana kan pastoral care itu pelayanan sakramen untuk orang sakit. Nah, itu tidak mengenal waktu ya. Nah, ini tadi Romo barusan menyebutkan pastoral Care. care. Istilah baru nih Romo. Apa itu? Pastoral care sendiri. Oh ya? Ya, kita sering dengarnya apa ya? Mungkin pelayanan biasa, mungkin pelayanan doa. Kalau ini kan lebih ke pastoral care. Pastoral care ya. Ya. Ya rasanya kalau tidak kenal ini Harus kenalan. kerugian besar ini ya. Makanya Kenalan ya? makanya Tak kita kenal, mencoba harus untuk- kenalan. Untuk kenalan sama pastoral care ini. Pastoral care ya. Pastoral care kita bisa mengatakan itu katakanlah satu unit pelayanan rohani ya, satu unit pelayanan rohani dengan tujuan pemeliharaan jiwa-jiwa atau disebut cura animarum. Mungkin pernah dengar ya? Enggak pernah. Kalau kura-kura pernah dengar ya? Pernah. Kura-kura ninja gitu. Pernah. Jadi satu unit pelayanan rohani, lebih kepada rohaninya, untuk pemeliharaan jiwa-jiwa, cura animarum. Kura anime. Nah, itu pengertian dalam artian umum besar gitu. Mau pengertian yang lain? Iya mau. Bang. Mau ya? Kenapa kok harus kan di rumah sakit ya? Nah, ini dulu. Oh ini dulu. Nah, yang pertama dulu ya. Iya. Pengertian itu. Pengertiannya dulu. Nah, sekarang dari segi etimologi. Etimologi itu apa? Asal katanya kata. ya.
pastoral, care. Ini kan dua kata ya. Pastoral dan care. Nah, pastoral itu asal katanya lagi itu dari pastor. Pastor itu artinya gembala, artinya bapak. Maka pastoral adalah kegiatan penggembalaan. Gitu dulu. Kemudian care apa care? Layanan. Peduli. Melayani. Care itu peduli, prihatin gitu ya. Masuk di situ ya pemeliharaan, lalu perawatan dengan sisi-sisinya simpati, empati, solider, bela rasa gitu ya. Itu care ya. Nah, kalau sekarang digabungkan pastoral care itu boleh kita mengatakan kegiatan penggembalaan, pendampingan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit dengan seluruh aspek kehidupannya. Nah, ini dia. Ini pastoral care. Jadi itu pengertiannya tadi Ya. Layanan penggembalaan Ya, untuk orang-orang yang menderita dan sakit. yang sakit. Pelayanan dengan penuh kasih sayang yang tadi simpati, empati, bela rasa, solider gitu. Jadi mencakup semua pelayanan itu, dan pelayanan itu sebetulnya bukan hanya segi rohani tapi kompleks. Kita katakan holistik, termasuk misalnya dari segi psikisnya ya, lalu mentalnya, kemudian spiritualnya, rohaninya. Maka kan Dimas mungkin masih ingat dulu di pastoral care itu ada psikolog tuh, Ya. Mbak Febel. Ya. Nah itu dia. Nah itu psikisnya. Sedangkan saya lebih kepada rohaninya, pelayanan sakramen dan lain-lainnya. Itu. Apakah itu terbuka untuk segala jenis orang sakit? Sakitnya maksudnya dan segala jenis kepercayaan. Kan di rumah sakit macam-macam nih. Segala jenis penyakit, segala jenis kepercayaan gitu ya. Ya. Minum dulu mungkin Mama boleh. Khususnya untuk ini ya, sakramen itu ya, Iya. sakramen orang sakit itu. Pastoralnya, pastoral care-nya itu melayani. Oh, kalau pastoral, melayani mereka yang Ah. sakit yang seperti apa? Ah. Terus apakah hanya untuk yang seiman saja? Ah. Kalau pelayanan pastoral care itu untuk semua orang sakit di RKZ, agamanya apapun itu kita layani. Sejauh artinya mereka mengundang kita, mereka mengajak kita untuk sharing dan seterusnya. Bahkan pelayanan pastoral care itu bukan hanya untuk pasien saja, untuk keluarga pasien, lalu untuk para dokter, para Karyawan, perawat, karyawan, semua yang ada di rumah sakit itu masuk dalam cakupan pelayanan pastoral care. Tentu dengan porsinya masing-masing ya. Misalnya kalau orang sakit butuhnya apa? Misalnya sakramen ya sakramen. Lalu kalau misalnya dokter, perawat, kadang datang ke saya konsultasi keluarga, udah kita layani juga ya. Ada yang datang butuh duit gitu, Rom. Enggak ada. Rasanya sampai sekarang nggak ada, Oh, karena syukurlah. mungkin tahu saya nggak punya uang gitu ya, jadi nggak ke situ arahnya. Enggak ada. Mereka belum tahu aja, padahal kan Iya. banyak ya. Iya. Mereka yang nggak tahu berarti Romo. Kalau gitu saya akan jadi yang pertama. Puas. Nah, terus tadi untuk semua agama dilayani ya, tentu saja dengan menyesuaikan dengan agamanya pasien itu tadi. Iya, betul. Dalam artian biasanya kan yang diminta pasti bukan pelayanan sakramen ya. Paling hanya mau sharing, mau sedikit konsultasi, mau minta tolong mungkin saya mengalami begini, kira-kira solusinya apa gitu ya. Yang pasti bahwa pendampingan bukan sakramen, Pak. Karena kalau sakramen kan Khusus Katolik. khusus untuk yang Katolik, yang sudah baptis gitu ya. Ya. Kenapa sih orang sakit butuh layanan ini? Sakramen ini ya, pastoral ini ya. Pastoral ini kan sakit ya udah butuhnya obat harusnya. Apa ini dari sistemnya rumah sakit yang mengharuskan Romo Atau dari mengadakan? gereja? Ya, atau gereja atau pribadinya Romo itu sendiri. Pertama memang seperti ini Mas bilang, orang sakit kan yang dibutuhkan pemulihan fisik ya, Fisik. sakitnya itu ya. Sakitnya. Sakit jantung ya gitu ya. Tapi ternyata pengalaman saya di RKZ, orang sakit ternyata tidak hanya butuh. Dia
tidak hanya butuh pemulihan secara fisik, tetapi pemulihan seluruh dirinya. Ya, sikap mentalnya, imannya, spiritualnya, lalu relasinya juga dengan keluarga, dengan lingkungan. Jadi katakanlah holistik gitu ya. Jadi pelayanan pastoral care itu menyeluruh, holistik. Nah, utuh betul. Nah, karena itu saya kira pastoral care kemudian menjadi bagian integral di rumah sakit. Sangat-sangat baik, sangat-sangat dianjurkan bahwa di semua rumah sakit ada pastoral care karena menjadi bagian integral dari pemulihan kesehatan untuk orang sakit. Selain katakanlah pelayanan secara medis, juga kehadiran dokter perawat, ternyata kehadiran para pelayan pastoral care ini juga beri sumbangan yang katakanlah cukup ya. Iya, kan seperti yang kita tahu misalnya orang sakit secara fisik itu kan karena jiwanya juga sakit. Sebaliknya, kalau jiwa orang sehat, keadaan psikisnya baik, itu kan membantu untuk pemulihan kesembuhan fisiknya gitu ya. Jadi dipadukan kedua hal ini ya. Jadi itu saling terkait ya, kesehatan Ya, betul. fisik dan mentalnya, spiritualnya itu juga saling terkait. Ya, karena kan kita namanya manusia ya, kesatuan ya. Jasmani, rohani. Ya. Harus sehat dua-duanya ya. Mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu dia. Mensana in corpore sano. Terus tadi lo maksud kan bilang dengan kehadiran tim pastoral care itu bisa memulihkan fisik maupun mentalnya orang yang lagi dirawat misalnya. Nah, kehadirannya siapa yang di pastoral care ini, siapa pelaksananya ini yang datang itu siapa sih? Oh, Selain Romo. ya. Selain orang itu. Tadi kan saya katakan pastoral care itu satu unit pelayanan rohani gitu ya. Nah, menyebut satu unit ini mengandaikan adanya tim. Dan pastoral care khususnya di RKZ itu ada tim khusus. Jadi tim inilah yang melaksanakan pelayanan itu. Tapi tergantung juga pelayanan apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, timnya itu ada tim yang di pusat. Di kantor pusat itu ada kepalanya, kepala pastoral care, lalu ada 3 anggota. Kemudian tim yang lain ada di pavilion. Nah, biasanya itu perawat atau pembantu perawat gitu ya. Sehingga kalau misalnya pasien membutuhkan pelayanan pastoral care, pasien menghubungi tim pastoral yang ada di pavilion menghubungi ke kantor pusat menghubungi saya. Lalu kemudian kami sebagai tim itulah yang melaksanakan tugas. Tapi tergantung juga permintaannya apa dulu gitu. Misalnya tim pastoral care itu mereka itu setiap hari keliling mengunjungi pasien. Jadi 3 orang ini tadi ya? 3 orang, 4. Oh 4, sama Ketuanya, kepalanya. Ini awam atau? Awam semua. Awam semua. Awam semua. Lalu curhat dengan mereka, mendengarkan keluhan segala sesuatu, pendampingan gitu ya. Nah, kalau kemudian membutuhkan pelayanan sakramental, nah itu baru saya. Tapi saya juga setiap hari keliling. Mendatangi pasien-pasien itu. Ya, senang ngobrol gitu. Dengan ceritanya gitu ya. Sering saya. Oh, sering. Salah sasaran berarti. Berarti yang nonton aja ya, mungkin boleh sharing sama Romo. Boleh tulis komen sini kalau mau sharing sama Romo ya. Berarti kunjungannya itu rutin ya, sudah ada schedule-nya. Jadwalnya. Oh iya. Pasti ya, pastoral care itu dalam 1 hari jadwal mereka sangat-sangat padat. Dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Itu hari biasa. Hari biasa. Kalau hari Minggu dan hari libur jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Penuh itu. Kegiatan pastoral care itu sangat penuh. Saya boleh mengatakan pagi misalnya jam setengah 6 sampai jam 6 itu ada audio visual. Siaran misa ke kamar-kamar. Oh, jadi misalnya di kapel, disiarkan ke kamar-kamar. Setiap hari setengah 6 sampai jam 6. Itu semua
pasien yang Katolik bisa ikut misa dari kamar masing-masing ya? Iya, betul itu. Oke. Lalu ada komuni. Setiap pagi ikut misa disiarkan di kamar. Ya, di kamar-kamar. Lalu Lalu komuni. komuni itu setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu, hanya 3 kali dalam seminggu ya. Ini untuk yang beragama Katolik juga bisa terima komuni. Ya, yang Katolik pasti ya. Di- Yang lainnya enggak. Antri atau? Ada suster yang datang. Oh. Suster yang membawa komuni Selasa, Jumat, dan Minggu. Ada minggu. Nah itu pertama. Lalu kemudian kegiatan selanjutnya, rutinitas mereka pasti yang pertama kunjungan pasien. Pasien. Semua tim Pasuraker ya, kunjungan pasien. Lalu siaran radio itu sepanjang hari juga. Ada doa, ada pendalaman iman, Request lagu. ada Oh, request ada. lagu AMKM ya. Anda meminta, Kami kami memutarkan. memutarkan. Ya ampun, Itu ada ketahuan umurku berapa sampai ngerti istilah MKM. Dan lagunya terserah mau minta apa. Koplo? Ada lagu daerah, lagu dangdut, ada enggak juga. Ya kan namanya selingan lagu ya, jadi Ya, macam-macam. ya. Itu. Lalu Pasuraker juga kami ada kelompok doa mengkoordinir Ya. kelompok doa dari semua agama. Oh. Jadi di RKC ada kelompok doa. Mm-mm. Kristen ada, Katolik pasti, Islam, Hindu bahkan, Ada. Buddha, Konghucu, ada juga. Ada semua. Ada semua kelompok Oh, doa. oke. Dan itu yang mengkoordinir pastoral care ini tadi Pasuraker. ya. Nah, dan ada orang muda banyak loh. Oh ya? Kalian ini rupanya bisa ikut juga. Kelompok doa, besok daftar ke saya ya. di Pasuraker. Iya. Karena ada beberapa yang dari Kristen, ada orang-orang muda. Mereka biasanya setiap hari Sabtu setahu saya. Dan itu gabungan. Oh. Beberapa 10-15 orang gitu. Oh. Orang muda semua. Jadi menyebar ke. Luar biasa, pakai seragam lagi. Oh ya? Putih hitam dulu. Wah, keren itu. Kayak anak magang nanti Roma, putih hitam. Kayak trainingan gitu ya. Iya. Anak training. Iya, iya. Jadi mengkoordinir kelompok doa itu. Lalu juga ada hari orang sakit sedunia itu. Hari orang sakit Februari. sedunia 11 Februari. Nah, setiap Februari itu menyelenggarakan itu. Itu. Pastoral Care juga ada rekreasi karyawan, rekreasi orang sakit itu ada rekreasi pasien. Lu sakit kok diajak rekreasi tuh mau piknik gitu tuh. Siapa tahu sembuh kan? Siapa tahu sembuh. Nah itu dia. Lu kalau bisa jalan nggak apa-apa. Nah, kalau Nah sekalian dengan bednya itu dibawa. Oh, keluar. sekalian sama bed. Yang pakai kursi roda, pakai bed, jalan-jalan yang ini bisa jalan. cuma keluar rumah sakit. Ada ruang rekreasi di tempat suster, dibawa ke sana semua, kumpulkan di situ, lalu diajak doa, diajak nyanyi-nyanyi, diajak ngobrol gitu. Ada door prize-nya enggak? Oh, enggak ada. Malah ada Belum. gitu ya. Enggak, enggak mau sakit ngawur. Lalu ada juga rekreasi anak-anak. Masih Oh, anak-anak. ini hari anak ini mesti. Enggak juga. Oh, enggak mesti. Setiap setahun sekali itu. Setahun sekali ada. Untuk pasien anak ya. Jadi sebetulnya pelayanan pastoral care itu ya mencakup seluruh Semuanya ya. karya gitu. Iya. Begitu banyak, lalu mencakup segala bidang. Iya. Jadi bukan hanya sakramen ya, perminyakan itu enggak, itu hanya Hanya mendoakan saja, lepas dari itu semua ya. ya. Oh iya ya, menarik juga ya. Nah, berikutnya ini kan tadi Romo bilang standby 24 jam. Ya. Adakah permintaan aneh yang pernah Romo terima dari Yang pasien? paling menarik, yang paling nggak bisa dilupakan. Paling aneh lah pokoknya. Paling aneh. Paling menarik. Apalah yang berkesan buat Romo sejauh Romo bertugas? Pastoral care. Yang jelas pertama misalnya yang berkesan sekaligus menjadi pergulatan ya. Satu hari saya memberikan sakramen perminyakan itu 5 kali. Sehari untuk 5 pasien. Satu hari 5 pasien. Satu hari. Bayangkan. Satu hari. Biasanya kan hanya 1, 2. Tapi beberapa kali itu 5 kali. Berarti Dalam satu hari. Atau Ya. satu hari itu aja. Dalam satu hari itu. Oke. Lalu? Ya sudah, ini satu hal yang menarik tapi juga pergulatan. Dan kadang saya berpikir kira-kira apa
apa ya yang dirindukan itu dari sakrament itu? Ada iman apa di situ gitu? Itu kan menarik bahwa orang sakit ternyata merindukan juga sakramen itu, bukan hanya pemulihan secara fisik. Ya. Lalu beberapa kali juga karena memang tadi tanya 24 jam itu ya. Iya, standby itu. Jadi tidak mengenal waktu ya. Entah baru buka piring mau makan, entah buka baju mau mandi. Jadi segala sesuatu pada akhirnya ya sudah. Kalau memang bel berbunyi di telepon, apalagi yang namanya Cito. Cito ya. Segera. Cito itu istilah medis segera dalam keadaan bahaya gitu. Maka itu nggak bisa ditinggal. Ya mau makan, mau lagi tidur, mau jam 1 malam gitu. Kepalanya lagi pusing atau perutnya lagi mules ya, pokoknya harus segera berangkat. Standby berangkat ke tempat itu. Itu juga menarik untuk saya. Saya merasa bahwa ini yang namanya benar-benar tantangan juga ya. Tantangan pelayanan yang memang yang menuntut pengorbanan dengan melupakan diri gitu. Iya. Makan, mandi. Baru mau istirahat, berangkat lagi. Nah untuk yang saat ini ya masa pandemi begini, apakah Romo juga masih berkunjung ke pasien gitu? Iya, untuk pandemi ini situasi khusus, kunjungan ke pasien tetap kita buat, pelayanan sakramen juga tetap ya. Tapi bukan untuk yang COVID ya. Kalau pasien yang COVID, kita hanya memberikan pelayanan dengan doa dan intensi misa setiap pagi itu ya. Setiap pagi. Bisa. Tapi kalau untuk yang non COVID kita layani apapun, baptis, pertobatan dosa, pengakuan dosa. Seperti biasa. Ya tentu dengan ini selalu pakai masker, Jaga protokol ya. jaga jarak. Jadi Apa sampai luar Surabaya dilayani? luar Surabaya maksudnya? Saya pergi. Misalnya dia sakit lagi di posisi Sidoarjo, datang juga nggak? Udah. Romo hanya khusus di rumah Khusus sakit hanya ya, di rumah sakit area saja. rumah sakit. Kalau daerah seperti itu kan ada paroki yang terdekat di situ ya. Biasanya paroki yang menghandle itu. Ya, pasti bukan saya. Ya. Lalu apa lagi ya yang perlu kita tahu dari pastoral care? Mungkin ini Romo. Gimana caranya misalkan saya pasien ya di pavilion ini. Kemudian saya pengen ngakuan dosa ya. Biasanya apa yang disampaikan oleh pasien itu harus nyampaikan sendiri ke perawatnya atau bagaimana? Seperti tadi saya bilang kan ada tim ya. Tim di pavilion gitu. Okay. Nah, biasanya pasien memberitahukan kepada perawat atau tim pastoral yang ada di situ, lalu menghubungi pastoral yang ada di kantor, baru kemudian dari kantor menghubungi Romo ya. Tapi kadang ada juga rupanya karena kenal lalu punya nomor HP saya, kadang ada langsung kontak itu. Itu jalan tol itu. Jalur cepat. Ya. Kadang lewat WA itu, Romo bisa nggak? Saya ada ini, tolong minta pengakuan gitu. Nggak boleh juga. Nggak apa-apa ya sebenarnya. Artinya, fleksibel, cuma nanti tetap ada notulernya. Dokumentasi lah ya. Iya untuk rumah sakit. Jadi jalurnya seperti itu ya. Ya. Jadi minta ke perawat ya. Nah, perawat. Nanti perawatnya akan menyampaikan ke pastoral care. Terakhir Romo untuk episode ini ya. Romo punya pesan khusus nggak untuk teman-teman atau mungkin yang sekarang sedang mengalami kondisi sakit, patah semangat begitu. Apa sih yang bisa Romo sampaikan untuk menguatkan mereka? Pasien gitu ya. Pasien, nah ya, yang saat ini sedang mengalami. Mungkin Sobat Bambleh ada yang sedang sakit saat ini dan butuh semangat, motivasi begitu. Yang sakit dan untuk yang sehat biar makin semangat. Karena ini kan kondisi seperti ini kita tuh butuh saling support ya. Ya, yang pasti bahwa
tidak ada yang ingin dan mau sakit gitu ya. Iya, betul. Pertama ini kita semua inginnya sehat, Iya. kita semua inginnya baik, segala sesuatu lancar gitu ya. Tapi kemudian kalau sakit ya artinya bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan ya dalam kehidupan kita. Nah, yang menurut saya dalam pengalaman pendampingan untuk orang sakit, saling meneguhkan itu memang satu faktor yang penting. Pastoral care kan sebetulnya di sini untuk meneguhkan orang sakit lewat berbagai macam cara supaya orang sakit itu dikuatkan menghadapi sakitnya, lalu kemudian bisa pulih kembali seperti sedia kala. Maka perlu saling meneguhkan itu sangat-sangat perlu, dan kita bisa lewat berbagai cara. Kalau sekarang kan lewat medsos itu kan sangat gampang ya. Kita bisa saling menghibur, saling mendukung satu sama yang lain. Tapi pasti kadang-kadang yang namanya orang sakit kita tidak tahu persis situasi kejiwaannya, mentalnya, apa yang dia rasakan saat itu kita tidak tahu. Kadang-kadang misalnya saya berkunjung di RKZ ada yang sakit. Saya biasanya datang tapi saya tidak banyak ngomong. Saya hanya datang, pegang tangannya, semoga cepat sembuh, seperti itu saja. Karena kadang-kadang orang sakit tidak membutuhkan orang yang datang cerewet menceramahi, lalu mengatakan ini dan itu, atau mengatakan waduh ini tidak apa-apa, ini kecil, ini sederhana, saya jauh lebih parah, saya jauh lebih berat. Wah itu. Nah ini apa ya, psikologi orang sakit itu yang harus betul-betul kita tahu. Nah paham. Kan ada 5 tahapan itu psikologi orang sakit itu. Pertama, namanya orang sakit pasti menolak ya. Tidak ada yang mengatakan, oh syukur saya sakit, itu kan nggak ada. Denial ya. Nah, denial itu, menolak pasti, shock itu. Tidak menerima itu satu. Yang kedua, orang biasanya marah-marah. Ya. Sakit, setelah ternyata memang sakit, lalu marah-marah. Setelah marah-marah, orang kemudian mulai bargaining gitu ya, tawar-menawar. Tawar-menawar itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, depresi. Ya. Mulai tahap berat ya, Om, ya. Itu tahap berat. Yang kelima, menerima. Nah, kalau sudah tahap ini enak gitu. Pasrah. Nah, kalau kita datang tahap kelima menerima ini, itu biasanya kita ngobrol apa-apa itu enak saja. Enak ya. Tapi kalau misalnya tahap menolak, tahap apa ya, memberontak, depresi, maka orang sakit tidak membutuhkan, kadang-kadang tidak membutuhkan romo juga. Oke. Doa pun kadang dimarahi kita. Oh. Jadi kita mesti tahu kondisi orang sakit, psikologinya seperti apa, keadaannya, baru kemudian kita katakanlah bisa memberi penghiburan dengan cara yang tepat gitu. Seperti tadi misalnya saya katakan, nggak mesti bahwa orang sakit butuh kita kunjungi. Kadang orang sakit nggak mau dikunjungi. Iya betul. Mau sendiri. Iya. Mau tenang. Itu ada juga. Ada juga ya. Ada. Jadi nggak mesti bahwa kunjungan itu akan memberikan menghibur. berkat. Ngobrol kita apalagi cerewet memberikan. Oh tidak mesti. Iya. Mesti harus tahu ya. Harus kondisi membaca orang sakit, situasi. membaca situasi. Kemudian kira-kira apa yang bisa kita buat supaya benar-benar memberikan. Baik, menarik sekali. Dan untuk sobat Bambleh yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit ya, ayo semangat, jangan menyerah, kita pasti bisa melalui ini ya. Terutama juga untuk ini Romo, petugas-petugas medis. Romo punya nggak pesan untuk mereka yang sekarang kan pasti ini lagi berat-beratnya masa ini, iya. Pertama salut ya untuk para dokter, petugas medis. Yes. Karena saya sering bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka saat di kaset, saya sering berkunjung. Saya tahu kesibukan dari pagi sampai malam, pergulatan untuk mendampingi orang sakit itu seperti apa. Kadang yang namanya perawat, pelayan medis itu menjadi semacam tempat sampahnya orang sakit. Orang gitu sakit ya. dimarahin. Curhatnya orang sakit itu di situ. Orang sakit curhat,
marah-marah juga nggak Romo? Ya. Pasti ya. Apalagi ya Mas. Tergantung Tahap tadi ya. Nah, 4 tahap itu dia ada di mana gitu. Kalau tahap menolak itu tadi, Menolak ya udah siap untuk itu. Dan saya salutnya Pak, perawat mereka diajarkan pokoknya apapun situasinya, kondisinya harus tetap ramah, harus tetap senyum, tetap menyapa. Ini kan nggak gampang. ya. Profesional sekali ya. Itu dia. Selain profesional, menurut saya yang patut diacungi jempol adalah pelayanan tanpa pamrih, lalu kemudian mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sabar, tenang gitu ya. Karena tidak mana bisa menyapa, tetap senyum, tetap melayani dengan baik itu kan. Jadi salut untuk Anda yang saat ini bertugas sebagai petugas medis. Semoga Anda selalu diberkati. Tetap semangat. Selamat, sehat, lahir batin ya Romo. Ya, karena tadi kan rohani itu juga perlu diperhatikan kesehatannya. Kalau Baik. nggak kuat bisa ke Romo. Ya, kalau yang nggak kuat bisa kirim komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Karena kita saling meneguhkan itu tadi ya, melalui tayangan ini kita harap kita bisa meneguhkan Anda yang sedang sakit maupun Anda yang sedang bertugas merawat orang sakit. Akhir kata terima kasih banyak Romo untuk kesempatan sharingnya tentang pastoral care ini ya Sobat Bamleh. Silahkan komen di bawah ini kalau Sobat Bamleh punya ide tentang topik apa yang dibutuhkan berikutnya ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Dari saya Nimas Dan saya Ivon. Sampai ketemu lagi di episode Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Sampai ketemu. Jadi buat Sobat Bamleh yang sakit, fokus pada pengobatan saja ya. Pengobatan medis. Jangan aneh-aneh, jangan nyari yang lain-lain. Nang dukun. Tambah gak mari.